Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan Gamescat. Di kesempatan kita kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah dengan judul Misteri Harta Mertua. Tanpa banyak kata, saya ucapkan selamat mengikuti. Sore itu terdengar suara pintu digedor dengan keras. Ketika pintu terbuka, Pak Lurah melihat di depan rumahnya dipenuhi oleh warga. "Ada apa ini?" tanya Pak Lurah kepada salah seorang warga yang sebut saja namanya Danang. Danang pun langsung menjawab, "Begini Pak Lurah, apa benar itu rumah tua mau dibongkar?" Pak Lurah sepertinya agak kebingungan. Kemudian dia bertanya, "Maksud kalian itu apa?" Danang pun langsung menyaut, "Lihat sendiri saja sana Pak. Masa Pak Lurah sendiri nggak tahu?" Pak Lurah, Danang, dan semua warga akhirnya berjalan menuju rumah tua yang sudah sekian lamanya tidak ada penghuninya itu. Dilihatlah gerbang timur perbatasan dengan desa, di mana sudah terparkir alat-alat berat. Pak Lurah langsung mendatangi pihak yang terlibat dari sana. Baru diketahui, ternyata rumah tua itu sudah dibeli oleh Pak Gatot, seorang pengusaha beras yang paling kaya di daerah itu. Dan pemilik bangunan itu berniat merobohkan bangunan lama karena akan dibangun sebuah rumah baru yang megah. Wajah Pak Lurah dan warga tampak pucat. Ada kengerian yang terpampang di mata mereka semua. Akhirnya, malam itu Pak Lurah menghubungi pihak yang lebih tinggi, atasan dari kontraktor yang bekerja. Namun rupanya tak membuahkan hasil. Keesokan harinya bangunan-bangunan tua itu siap dirobohkan. Pak Lurah hanya mengatakan satu hal, "Kalau besok sampai ada yang mati, jangan panggil-panggil saya. Kalian tidak tahu apa yang ada di dalam sana." Pak Lurah langsung pergi, sementara warga membubarkan diri. Beberapa hari kemudian, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Lurah dan para warga terjadi juga. Sore itu, orang yang bertanggung jawab terhadap proyek itu menemui Pak Lurah. Ternyata 4 orang anak buahnya tewas di tempat. "Kemarin kan saya sudah bilang kalau rumah tua itu bukan rumah sembarangan," kata Pak Lurah kepada kontraktor itu. Akhirnya kontraktor itu mengundurkan diri dan digantikan oleh orang lain. Ternyata apa yang terjadi sebelumnya tidak membuat Pak Gatot mengurungkan niatnya untuk membongkar rumah tua itu. Rumah tua itu tetap dibongkar dan dibangunlah sebuah rumah yang megah yang sampai sekarang dia tempati bersama keluarganya. Pak Gatot ini mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Weni. Pagi itu, Weni datang ke kelurahan dengan niat untuk mengurus balik nama tanah dari rumah tua yang baru saja dibeli oleh ayahnya. Begitu sampai di kantor, Weni langsung ditemui oleh Danang. "Ada perlu apa ya Mbak?" "Begini Mas, saya mau balik nama sertifikat tanah bangunan yang baru dibeli oleh ayah saya kemarin." Kemudian Danang menjawab, "Tapi Pak Lurah sekarang tidak ada di kantor. Begini saja Mbak, ini berkasnya saya terima. Nanti mbaknya saya hubungi setelah saya konfirmasi dengan Pak Lurah." "Oh iya Mas, makasih ya," kata Weni kepada Danang. Setelah Weni pergi, beberapa saat kemudian datanglah Pak Lurah. "Pak Lurah, ini tadi anaknya Pak Gatot ingin mengurus balik nama surat tanah yang baru dibeli oleh Pak Gatot kemarin." Setelah melalui beberapa diskusi beberapa saat, akhirnya Pak Lurah menyerahkan urusan itu kepada Danang untuk mengurus semua birokrasi balik nama surat tanahnya Pak Gatot. Berawal dari proses kepengurusan surat-surat tanah ini, akhirnya membuat Danang dan Weni sering bertemu. Dan mereka semakin akrab, dan akhirnya terjalinlah ikatan cinta di antara mereka. Dari hari ke hari, hubungan mereka semakin serius.
Dan tidak lama kemudian Danang dan Weni menikah. Sebagai seorang pengusaha beras yang sukses, tentu saja mertua Danang ini sangatlah kaya. Dia memiliki kebun kopi serta karet yang berhektar-hektar luasnya. Weni ini pun anak tunggal, sehingga seluruh harta Pak Gatot tentu saja akan diwariskan kepadanya. Namun Danang benar-benar tidak menyangka, setelah hidup bersama mereka, satu persatu tabir mulai terkuak. Danang baru menyadari kalau Pak Gatot itu ternyata orang yang sangat kejam. Dia adalah pelaku beberapa pesugihan, bahkan dia rela mengorbankan siapapun untuk mencapai ambisi. Rani bercerita kalau keluarganya mempunyai perkebunan yang sangat luas. Bahkan kerjanya pun puluhan jumlahnya. Dan semua hartanya akan diwariskan kepada keturunannya kelak. Tentu saja Danang sangat senang. Siapa sih yang tak tergoda oleh harta? Danang membayangkan jika anaknya nanti pasti hidup berkecukupan dan tidak merasakan kelamnya hidup seperti yang dia rasakan. Sebelum semua aib terkuak, Danang benar-benar sangat bersyukur. Dia merasa memiliki istri yang begitu sempurna, baik fisik maupun materi. Sesuai kesepakatan, Danang akan tinggal bersama dengan keluarga istrinya, karena Weni ini merupakan anak tunggal. Di rumahnya Weni ini ada dua orang pekerja yang bernama Pak Kusno dan Mbok Iem. Mereka adalah orang kepercayaan Pak Gatot. Saat sedang makan, tanpa sengaja Danang melihat sebuah gubuk yang berada di sebelah utara dapur. Hampir saja Danang tersedak, lantaran ada seseorang yang keluar dari gubuk tersebut. Seseorang itu seperti seorang wanita dengan posisi setengah membungkuk. "Itu siapa, Mbok?" tanya Danang kepada Mbok Iem dengan napas yang naik turun. "Itu Sumini, adiknya Pak Gatot. Kenapa sendirian di situ?" Tak henti-hentinya Danang bertanya karena penasaran dengan perempuan itu. "Dia mengalami keterbelakangan mental," saut Mbok Iem setengah berbisik. "Jadi Pak Gatot melarang dia untuk keluar. Maksudnya?" tanya Danang masih dengan raut muka keheranan. Mbok Iem kembali mencuci piring dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Tepat jam 2 dini hari, Danang terbangun karena tenggorokannya terasa sangat kering. Danang merasa sangat haus sekali. Akhirnya Danang sampai juga di dapur. Segelas air putih pun berhasil dihabiskan. Entah mengapa, tiba-tiba Danang ingin mendekati jendela, lalu mengintip gubuk Lek Sumini. Ternyata wanita itu sedang duduk di lincah. Meski wajahnya tak terlihat jelas, namun samar-samar terdengar tangisannya yang menyayat hati. Timbullah keinginan Danang untuk mendekatinya. Danang berharap siapa tahu bisa lebih mengakrabkan diri. Danang membuka pintu perlahan lalu berjalan seraya memeluk tubuhnya karena dinginnya malam. "Kembalikan anakku, kembalikan anakku!" Sayup-sayup Danang mendengar Lek Sumini terus saja berteriak sambil menangis dan terus mengulang-ulang kata-kata "kembalikan anakku, kembalikan anakku." Sejenak dahinya Danang mengernyit. Apa Lek Sumini sudah menikah sebelumnya ya? Batin Danang. Tapi menurut kata-kata Mbok Iem, Lek Sumini ini mengalami keterbelakangan mental sejak kecil. Apa ada yang memang sengaja menodainya? Begitu sampai di gubuknya Lek Sumini, ternyata Lek Sumini menyambut Danang dengan kurang ramah. Hampir saja dia mencakarnya. Namun dengan sigap, Danang langsung meraih tangannya. Lek Sumini langsung tertunduk lesu saat Danang mengatakan kalau dia ini adalah suaminya Weni. "Pergi dari tempat ini, cepat, pergilah nak!" Tiba-tiba Lek Sumini berteriak seraya mendorong tubuhnya Danang sampai Danang terjatuh. Danang pun kemudian bangkit lalu bergegas menjauhi tempat ini. Lek Sumini mulai bertindak sangat aneh dengan menarik rambutnya dengan kasar, bahkan mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Keesokan malamnya, kembali Danang mengalami kejadian serupa. Tanpa sengaja dia melihat gubuk di sebelah utaranya dapur. Baru hendak menutup tirai, tiba-tiba
muncul seseorang yang mendatangi gubuknya Lek Sumini. Orang itu menariknya paksa lalu menyeretnya masuk. Tanpa berpikir panjang, Danang pun segera berlari untuk menyelamatkan Lek Sumini. Sesampai di tempatnya Lek Sumini, Danang langsung berteriak, "Lepaskan dia!" Namun, tiba-tiba ada seseorang yang memukul Danang dari belakang. Seketika itu juga, Danang langsung pingsan tak sadarkan diri. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Mas." Sama-sama Danang mendengar suara istrinya. Danang memandangi sekelilingnya, seraya mengusap tengkuknya yang masih terasa sakit. "Kamu kok bisa pingsan di dapur, Mas? Apa kamu terpeleset?" tanya Weni. "Pingsan di dapur?" Danang masih ingat kalau tadi ada yang memukulnya waktu hendak menyelamatkan Lek Sumini. Danang masih bingung dengan semuanya. "Ya udah, lain kali biar Mbok Yem yang menyiapkan air. Kamu gak usah ke dapur," saut Pak Gatot ikut menimpali. Danang pun mengangguk meski ada sesuatu yang masih mengganjal. "Siapa ya yang memindahkan aku ke dapur?" tanya Danang dalam hati. Keesokan malamnya kembali Danang mengawasi gubuknya Lek Sumini. Dan kembali dia mendapati ada seorang lelaki yang mendekati gubuk itu. Akhirnya Danang dengan lebih waspada langsung mendatangi gubuknya Lek Sumini. Begitu sampai di dekat gubuk, Danang benar-benar tidak menyangka. Ternyata di dalam rumahnya Lek Sumini sudah ada 3 orang lelaki tinggi besar yang langsung menyergapnya. Danang pun langsung ditangkap dan diikat di dalam rumahnya Lek Sumini. Dalam kondisi terikat, akhirnya Danang menyadari kalau sebenarnya kemarin itu dia tidak terpeleset di dapur. Dia mulai merasakan hal-hal yang tidak wajar. Mulai dari Pak Gatot, bahkan Weni istrinya itu, Danang merasakan ada yang ditutup-tutupi dari mereka. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang lelaki tinggi besar dengan memakai topeng. Lelaki ini mendekati Danang sambil berkata, "Untung saja kamu ini suaminya Weni. Coba saja kalau kamu itu orang lain. Pasti ku habisi saat ini juga. Tapi kamu akan kulepaskan, tapi dengan syarat jangan suka mencampuri urusan orang lain. Ini sebagai peringatan. Jika kamu masih mengulanginya lagi, aku tidak segan-segan akan menghabisimu," kata lelaki itu sambil melepaskan ikatannya. Kemudian dia kembali memukul kepalanya Danang sampai Danang pingsan. Sayup-sayup, Danang mendengar suara azan subuh. Danang mendapati dirinya sedang berbaring di tempat tidur. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, "Aduh, apa mungkin tadi aku bermimpi? Tidak mungkin. Aku benar-benar merasakan sakit di kepalaku. Ini pasti ada yang tidak beres. Pasti ada yang berusaha membuatku seperti bermimpi. Karena aku benar-benar yakin kalau tadi sebenarnya kejadian nyata." Di malam harinya, Danang melihat Pak Gatot atau mertuanya itu berjalan mengendap-endap menuju garasi. Langkahnya sangat mencurigakan. Sesekali dia menoleh ke belakang, sehingga terpaksa Danang berlindung di balik kursi. Setelah dirasa cukup aman, barulah Danang keluar dari persembunyiannya, mengendap-endap, lalu mencari tempat yang paling dekat dengan Pak Gatot. Terlihat Pak Gatot merogoh saku celana, lalu meraih ponsel. Sayup-sayup, Danang mendengar pembicaraannya Pak Gatot dengan seseorang di ponselnya. "Malam Jumat Kliwon, kita bisa mulai ritualnya. Kamu datanglah ke tempat biasa." Pak Gatot menghisap rokok, lalu melanjutkan pembicaraan. "Pastilah, buahnya berumur 2 bulan dan jarum 1 pastinya." "Apa? Mahar?" "Tentu saja, mana ada pesugihan tanpa mahar. Tapi hasilnya kan berlipat-lipat." Sejenak Pak Gatot tertawa, lalu membuang puntung rokoknya. Danang beringsut mundur karena Pak Gatot seperti akan menyudahi pembicaraan. Takut dan gemetar bercampur aduk menjadi satu. Meski Danang tidak mengerti maksud dari buah dan jarum, namun Danang sangat yakin jika ini mengenai pesugihan. Sesampainya di kamar, tubuhnya Danang masih bergetar hebat. Sengaja Danang mematikan lampu supaya Pak Gatot tidak curiga. "Apa mertuaku pelaku pesugihan?" gumam Danang lirih, seraya menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Malam ini,
suatu kebenaran mulai terbuka. Menunggu malam Jumat Kliwon lagi untuk membuktikannya. Namun sayangnya Danang tidak mengetahui di mana lokasi serta tumbal apa yang direncanakannya. Rasanya aneh jika menggunakan perantara buah dan jarum. Akhirnya Danang tidak kuasa menahan kantuk lalu tertidur begitu saja. Beberapa minggu kemudian, di suatu sore ketika Danang sedang duduk bersantai, datanglah Mbok Yem membawakan secangkir teh. "Ini Mas, tehnya masih hangat." "Makasih Mbok," saut Danang. "Mbok?" "Ya, ada apa Mas?" tanya Mbok Yem. "Ini malam Jumat apa ya Mbok?" Sejenak Mbok Yem sedikit mengernyitkan dahinya, tapi kemudian dia menjawab, "Hari ini malam Jumat Kliwon Mas. Emangnya kenapa?" Mbok Yem mendekat lalu melontarkan beragam pertanyaan. "Tidak Mbok, hanya ingin tahu saja," jawab Danang. Mbok Yem terdiam beberapa saat lalu melihat ke arah Pak Kusno. Mereka sesaat saling berpandangan dan membuat Danang semakin curiga. Danang sangat yakin mereka pasti mengetahui sesuatu. Perubahan sikap Mbok Yem begitu kentara, bahkan sering salah mengucap kata. Untungnya Danang bisa meyakinkan Mbok Yem dan Pak Kusno dan mengatakan kalau dia ingin mengaji untuk almarhum kakeknya. Di malam harinya, Danang semakin tidak bisa menahan rasa penasarannya. Diam-diam, dia keluar lewat jendela dan berjalan menyusuri sekeliling rumah. Baru beberapa langkah, Danang dikejutkan dengan lampu senter yang entah siapa pemiliknya. Terdengar langkah seseorang yang semakin mendekat. Itu berarti dia sedang menuju tempat di mana Danang berdiri sekarang. Tanpa berpikir panjang, segera Danang berlari untuk mencari tempat persembunyian. Danang bersembunyi di balik rimbunan bunga yang tak terawat, bersebelahan dengan teras. Sekuat mungkin, Danang berusaha tak menimbulkan suara. Ternyata, orang itu adalah Pak Kusno. Berulang kali dia menyoroti kamar dan mengecek jendela. Tak lama kemudian, dia juga menyoroti sekeliling. Lama dia terdiam saat senter menerangi tempat di mana Danang bersembunyi. Tiba-tiba ada seseorang memanggil Pak Kusno. Pak Kusno pun berbalik badan lalu menyoroti Mbok Yem. "Ini, aku kira tadi ada orang, ternyata cuma plastik," kata Pak Kusno terkekeh lalu cepat-cepat ditegur oleh Mbok Yem. "Jangan rame-rame, nanti Pak Gatot marah. Ya sudah, sekarang bawa Sumini ke mobil. Aku sudah nggak sanggup gendong dia. Sekarang di mana dia? Aku meletakkannya dekat kandang burung sana. Cepat gendong dia, Pak Gatot sudah menunggu." Mereka kembali ke belakang sebentar, lalu tampak Lek Sumini sudah digendong oleh Pak Kusno. Mereka sudah memasuki mobil, lalu melaju ke arah selatan. Ini merupakan jalan menuju ke perkebunan. Di tengah kebingungan ini, tiba-tiba Danang melihat sebuah motor milik Pak Kusno. Segera Danang berlari dan untungnya kunci motor masih menancap di tempatnya. Beberapa kali Danang harus menyetir dengan satu tangan lantaran tak tahan dengan hawa dingin. Tak disangka, motor berhenti mendadak dan kehabisan bensin di tengah perkebunan. Padahal kurang sedikit lagi. Seketika sekeliling gelap dan sangat mencekam. Danang kini tidak tahu arah. Danang berusaha berjalan mengikuti hati nurani. Dari kejauhan tampak sebuah cahaya. Danang sangat senang dan kembali mempercepat langkah. Begitu mendekat, dahinya Danang mengernyit. Ini bukanlah jalan raya, melainkan bekas pabrik yang terbengkalai. Namun, mobil siapakah ini? Ternyata di situ tidak hanya ada satu mobil, melainkan ada 3. Tiba-tiba terdengar suara Pak Gatot yang sedang tertawa dari dalam pabrik. Benar saja, Danang berhasil menemukan mereka tengah berbincang dengan 2 orang asing. "Ayo kita mulai ritual," ajak salah satu orang yang berpakaian serba hitam, sedangkan yang satunya lagi berpakaian rapi. Mereka terus berjalan ke suatu ruangan. Tampak pula Pak Kusno yang sedang berdiri di dekat pintu dengan selalu mengawasi sekelilingnya. Hampir saja Danang ketahuan saat tanpa sengaja menginjak ranting kayu. "Kusno, cepat hidupkan lilin, lalu matikan lampu mobil." Saat semua gelap, akhirnya Danang bisa lebih leluasa mendekati ruangan yang diterangi oleh lilin tersebut. Tampak perlengkapan ritual lengkap dengan sesajen serta Lek Sumini yang terlentang di sebuah meja.
lelaki serba berpakaian hitam mulai ritual dengan merapalkan mantra serta membakar kemenyan. Ruangan seketika tampak menakutkan. Tak lama kemudian, bau anjir menyeruak yang membuat Danang hampir muntah. Tiba-tiba muncul sosok hitam besar dengan tawanya yang memekakkan telinga. Danang tak sanggup lagi mengintip, sebab matanya yang sebesar tampah. Tubuh terasa kaku seketika, bahkan hampir saja tak sadarkan diri. Danang terus bersembunyi di balik tembok dengan bersimbah keringat. Makhluk itu begitu menakutkan dengan taring-taringnya yang sangat tajam. Ingin rasanya Danang kabur, namun kakinya sudah tak mampu digerakkan. Tiba-tiba makhluk itu meraung dan menyebut nama Pak Gatot dengan nada yang penuh amarah. Danang semakin menggigil ketakutan dan menduga jika Lek Sumini sudah menjadi santapan makhluk itu. Tiba-tiba Pak Gatot berteriak, "Siapapun kamu, keluarlah atau kau akan kuhabisi!" Teriak Pak Gatot lantang sembari mengancam. "Waduh, mati aku," batin Danang. Tiba-tiba sebuah tangan kekar menarik Danang agar keluar dari tempat persembunyiannya. Ya, itu adalah Pak Kusno dengan wajah dinginnya. Dia membawaku ke hadapan Pak Gatot beserta orang-orang yang mengikuti ritual. "Danang, beraninya kau menggagalkan ritualku." Pak Gatot segera menyeret tubuh Danang hingga ke meja di mana Lek Sumini berada. "Terus bagaimana ini? Aku sudah keluar modal banyak untukmu. Cepat kembalikan uangku 2 kali lipat atau kau akan menerima resikonya." Teriak salah satu lelaki mengancam Pak Gatot hingga membuatnya mundur beberapa langkah. Tiba-tiba Pak Gatot berkata, "Kusno, cepat kamu habisi Danang ini. Dia sudah mengacaukan ritual kita." Dengan sigap, Pak Kusno langsung mengikat tubuh Danang dan membawanya ke sebuah ruangan. Dalam kondisi tubuh terikat, Danang berusaha meronta-ronta, tapi percuma saja. Dia melihat Pak Kusno mulai mengeluarkan senjata tajam dan bersiap menusuknya. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah pukulan yang keras yang menghantam kepala Pak Kusno. Pak Kusno pun langsung pingsan. Ternyata yang memukul Pak Kusno itu adalah Mbok Iem. Mbok Iem segera melepaskan ikatan talinya Danang. Setelah talinya terlepas, Mbok Iem langsung berkata, "Ikuti aku, Mas. Cepat, ikuti aku." Danang pun akhirnya menuruti kata-kata Mbok Iem. Dia mengikuti Mbok Iem lari ke suatu tempat. Ternyata Mbok Iem membawa Danang ke sebuah mobil yang kuncinya masih tertancap. "Cepat, larilah kamu. Di sini sangat berbahaya." Danang pun kemudian masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin mobilnya. Tetapi ketika dia mau berjalan, dia berkata kepada Mbok Iem, "Mbok, kamu gak ikut aku, Mbok. Di sini berbahaya, Mbok. Ikut aku saja." Sejenak Mbok Iem seperti ragu-ragu. Danang pun kemudian kembali keluar dari mobil dan dia menggandeng tangannya Mbok Iem dan memasukkannya ke dalam mobil. Mereka pun akhirnya kabur ke suatu tempat. Di tengah jalan, Danang menemukan sebuah pondok yang kosong. Di situ Danang beristirahat dan mengajak Mbok Iem masuk ke dalam pondok itu. Di situ Mbok Iem menceritakan semuanya. Kalau selama ini dia sudah tidak tahan lagi menjadi budaknya Pak Gatot. Mbok Iem bercerita kalau Pak Gatot selama ini melakukan pesugihan. Semua harta kekayaannya yang melimpah ruah itu didapatnya dari pesugihan dengan mengorbankan semua orang yang dia kenal. Mbok Iem tidak punya pilihan. Jika dia menentang Pak Gatot, maka nyawanya yang menjadi taruhannya. Namun kali ini Mbok Iem benar-benar sudah tidak mau tahu lagi. Dia sudah tidak tahan. Dia sudah tidak takut lagi kalau nyawanya suatu saat akan melayang. Karena selama ini hati nuraninya terus bergejolak. Bahkan Mbok Iem pun juga bercerita kalau sebenarnya Weni juga mengetahui semua ini. Bahkan Pak Gatot dan Weni merencanakan akan menumbalkan Danang sebagai tumbal. Kembali Danang, hatinya terasa sangat sakit. Keluarga bahagia dan keluarga sempurna yang selama ini dia syukuri ternyata tidak lain adalah keluarga yang sangat bejat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Lek Sumini itu bukan adik kandungnya Pak Gatot. Dia cuma adik tirinya. Dan yang mengenaskan adalah
Ternyata selama ini yang menghamili Lek Sumini itu adalah Pak Gatot. Berkali-kali Lek Sumini dihamili dan diambil janinnya dan dijadikan tumbal pesugihannya Pak Gatot. Bahkan Mbok Yem juga bercerita kalau sebenarnya Danang itu tidak pernah terpeleset di dapur. Itu semua rekayasanya Pak Gatot. Mendengar semua itu, hati Danang semakin geram. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara mobil mendekat. Dan lampu mobil itu menyoroti tempat gubuk mereka beristirahat. Mbok Yem pun lekas menyuruh Danang kabur. Danang juga agak kebingungan. Kalau dia kabur bagaimana nasib Mbok Yem? Tapi Mbok Yem benar-benar memaksa Danang agar cepat-cepat kabur. Akhirnya Danang lari ke selatan. Dari kejauhan, Danang sempat mendengar suara tembakan 3 kali. Kemungkinan besar Mbok Yem sudah dihabisi. Danang merasa kalau kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk melawan 2 orang sekaligus. Apalagi kedua orang ini badannya tinggi besar dan salah seorang dari mereka membawa senapan. Danang benar-benar hatinya sangat sedih. Rasanya tidak ada orang lagi yang bisa dia percaya, mengingat orang-orang terdekatnya telah menjadi pengkhianat. Bahkan istrinya sendiri pun sekarang sudah menjadi makhluk yang sangat keji. "Kamu siapa?" tanya seseorang yang datang secara tiba-tiba seraya menepuk pundak Danang dari belakang. Seketika itu juga, Danang langsung mendongak dan hampir saja berteriak karena terkejut. Lelaki itu memandangi Danang dari kaki hingga kepala. Akhirnya lelaki itu mengajak Danang pergi ke rumahnya. "Siapa itu, Mas?" tanya seorang wanita kepada lelaki itu yang tidak lain adalah istrinya. Lelaki itu pun menjawab, "Dia ini suaminya Weni. Cepat bawa masuk dia dan kamu obati lukanya." "Tapi dia ini menantunya Pak Gatot, Mas." "Sudahlah, dia ini juga menjadi korban. Cepat kamu tolong dia, kasihan." Lelaki itu kemudian berkata kepada Danang, "Untuk beberapa hari ini sebaiknya kamu di sini saja. Jika kamu melanjutkan perjalananmu, Pak Gatot pasti akan menemukanmu." Sejenak Danang seperti kebingungan. Untuk saat ini sepertinya dia belum bisa mempercayai siapapun. "Sudahlah, kamu tidak perlu ragu-ragu. Kamu bisa mempercayai kami semua. Kami semua ini korban dari Pak Gatot. Namaku Fahmi. Aku ini mantan sopirnya Pak Gatot. Dan ini adalah adikku Sinta. Istriku sudah menjadi tumbal pesugihan Pak Gatot. Begitu juga suaminya Sinta ini. Dia juga sudah menjadi tumbal pesugihan mertuamu itu. Sebaiknya kita semua bekerja sama untuk menghancurkan Pak Gatot. Kekejaman mertuamu itu harus dihentikan." Sejenak Danang menatap matanya Fahmi. Sepertinya dia sudah mulai mempercayai orang ini. "Lantas apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya jalan, berpura-puralah mau menjadi tumbalnya Pak Gatot." "Apa?" tanya Danang seketika. Tiba-tiba Fahmi dan Sinta berlutut bersimpuh di depannya Danang, memohon-mohon kepada Danang, "Tolonglah, ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kekejian mertuamu itu. Sudah banyak yang menjadi korban kekejian orang itu. Apa kamu tega melihat semua ini? Dan apakah kamu tidak ingin membalas dendam perlakuan mereka kepadamu yang telah mengkhianatimu dan menipumu selama ini?" Danang hanya bisa terdiam. Dalam hatinya dia membenarkan semua kata-katanya Fahmi. Kemudian Danang berkata, "Tapi kalau gagal bagaimana? Aku tidak mau mati sia-sia. Kami akan selalu memantau. Dan bila rencana itu gagal, kami akan langsung bergerak. Ini adalah cara satu-satunya untuk memancing makhluk-makhluk peliharaannya Pak Gatot." Akhirnya Danang hanya bisa mengangguk, walaupun sebenarnya masih ada keraguan di hatinya, karena ini menyangkut keselamatan nyawanya sendiri. Kembali Fahmi berusaha meyakinkan Danang, "Aku ini sangat mengenal Pak Gatot. Dia itu rela melakukan apapun demi mendapatkan tumbal. Dan jika engkau meminta maaf kepadanya dan pura-pura mau dijadikan tumbal,
maka dia pasti akan memaafkanmu. Singkat cerita, di malam Jumat Kliwon berikutnya, Danang, Fahmi, dan Sinta berangkat mendatangi pabrik tempat ritualnya Pak Gatot. Dengan persiapan yang dirasa sudah sangat matang, mereka berharap bisa menghancurkan ritualnya Pak Gatot. Ketika mulai memasuki kawasan perkebunan karetnya Pak Gatot, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil mereka dengan sangat keras. Serentak mereka langsung menoleh. Terlihatlah 5 lelaki tinggi besar berbadan kekar dengan masing-masing membawa sebilah celurit yang sangat besar dan tajam. Mereka mendatangi Danang dan kawan-kawan. Danang sangat ketakutan, berbeda dengan Fahmi. Dengan percaya diri, Fahmi langsung mencabut pedangnya dan menantang kelima orang itu. Melihat Fahmi yang begitu berani dan percaya diri, akhirnya Danang malu sendiri. Dia kagum dengan keberanian Fahmi. Yang pada awalnya Danang sangat ketakutan, tapi begitu melihat keberanian Fahmi, timbullah rasa kagum dan ingin meniru apa yang dilakukan Fahmi. Danang pun akhirnya dengan sigap mengambil sebongkah batu di sampingnya dan siap menghantamkan kepada kelima orang yang membawa celurit itu. Kelima orang itu pun langsung berteriak, "Sabar, sabar! Jangan salah paham, jangan salah paham." Sejenak Danang dan Fahmi berpandangan. Fahmi pun langsung menyarungkan pedangnya dan Danang pun menurunkan bongkahan batu yang dia bawa. Salah seorang dari kelima yang berpakaian hitam mendatangi Fahmi. "Tenanglah, kalian jangan salah paham. Kami ini memang anak buahnya Pak Gatot. Tapi terus terang, kami benar-benar sudah tidak tahan dengan kelakuannya. Kami ingin terbebas dari Pak Gatot. Kami semua sadar kalau dia itu orang yang sangat kejam. Jika kalian berniat ingin menghancurkannya, kami siap membantu kalian." Kembali, Danang dan Fahmi berpandangan. "Bagaimana ini, Fahmi? Apakah mereka bisa dipercaya?" "Entahlah, Nang. Coba aku selidiki," kata Fahmi. Kemudian Fahmi mendekat dan mengajak bicara kelima orang itu. "Apa kalian serius? Jangan-jangan ini siasat kalian untuk menangkap kami?" "Oh, tidak, tidak. Kalian jangan berprasangka seperti itu. Kami benar-benar sudah bertobat dan ingin membantu kalian." Danang memandangi mata masing-masing dari orang-orang itu. Terlihat mereka sepertinya memang benar-benar jujur dan ingin membantu mereka. Akhirnya Fahmi pun menyetujui mereka untuk bergabung bersamanya. "Apa kalian menyerbu sekarang juga?" tanya salah seorang yang bernama Parjo. Fahmi pun menjawab, "Iya, karena hari ini malam Jumat Kliwon, di mana mereka pasti akan melakukan ritual." Parjo pun kemudian berkata, "Kalau menurutku sebaiknya jangan sekarang." "Loh, kenapa?" tanya Fahmi. "Sebelum kalian berangkat, aku ingin tahu bagaimana siasat kalian untuk menghancurkan Pak Gatot." Fahmi pun menjelaskan, kalau menurut kakeknya, mereka bisa dihancurkan jika jin perewangan Pak Gatot muncul dan Pak Gatot bisa dibunuh di depan matanya para makhluk perewangannya. Maka dengan sendirinya makhluk-makhluk itu juga akan lenyap. Jelas Danang. Parjo pun kemudian menghela napas panjang. "Apa yang dikatakan kakek kalian itu memang benar. Tapi jika kalian melakukan sekarang ini, kalian hanya mengantar nyawa." "Loh, memangnya kenapa?" tanya Fahmi. Kemudian Parjo meneruskan ceritanya. "Benar sekali yang kalian katakan. Kalau Pak Gatot dibunuh di depan jin perewangannya, maka semuanya akan hancur. Tapi apa kalian sanggup membunuh Pak Gatot? Perlu kalian tahu, Pak Gatot dan Pak Kusno itu mempunyai ilmu kebal tingkat tinggi. Mereka tidak mempan dipukul, tidak mempan dibacok, bahkan ditembak oleh senapan pun mereka itu tidak mempan. Dan kalian hanya datang dengan sebilah pedang dan sebongkah batu. Apa kalian sanggup membunuhnya? Kalian hanya bisa mengantar nyawa." Danang dan Fahmi berpandangan. "Iya Fahmi, sepertinya benar apa yang dikatakan Parjo.
Fahmi pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Nah, terus kita harus bagaimana ini? Fahmi, Danang, tolong kalian dengarkan aku, kata Parjo kemudian. Jika kalian ingin mengalahkan Pak Gatot, sebaiknya kalian bersiap-siap membawa bambu kuning dan tumbukan daun kelor. Untuk apa kedua benda itu? Tanya Fahmi dan Danang hampir bersamaan. Bambu kuning ini untuk melunturkan ilmu kebalnya Pak Kusno dan Pak Gatot. Sedangkan tumbukan daun kelor ini kalian oleskan di muka kalian dan telinga kalian. Ini untuk mengelabuhi jin perewangannya Pak Gatot. Jika kalian mengoleskan tumbukan daun kelor di muka dan kedua telinga kalian, maka jin-jin perewangan Pak Gatot tidak akan bisa melihat kalian. Jadi kalian bisa menghadapi Pak Gatot dan Pak Kusno dengan lebih fokus dan leluasa. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas petunjuk kalian, kata Fahmi kepada kelima orang itu. Jadi hari ini kita tunda rencana kita, dan malam Jumat Kliwon berikutnya kita semua berkumpul di sini dengan membawa persiapan lebih matang. Mereka semua akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan berkumpul di tempat yang sama di malam Jumat Kliwon berikutnya. Di rumahnya Fahmi merasa sedikit kebingungan. Kalau untuk tumbukan daun kelor mungkin di sini banyak, tapi aku tidak tahu di mana keberadaan bambu kuning itu. Danang akhirnya teringat tanaman bambu kuning yang dijadikan hiasan di depan kantor desa tempat dia bekerja. Oh iya, di kantor desaku ada tanaman bambu kuning, biasanya buat hiasan di depan kantor. Mungkin aku bisa minta tolong Pak Lurah untuk memintanya. Wah, bagus itu, kata Fahmi. Jadi sebaiknya kamu pulang saja dan kamu persiapkan semua hal yang kita perlukan untuk penyerangan di malam Jumat Kliwon nanti. Akhirnya Danang pun pamit pulang ke kampung halamannya. Pagi itu Danang meminta izin kepada Pak Lurah untuk memotong sebagian bambu kuning yang dijadikan hiasan di depan kantor desa. Ternyata Pak Lurah pun mengizinkan dan tidak begitu banyak pertanyaan. Mungkin pikir Pak Lurah akan ditanam di depan rumahnya Danang sebagai hiasan dan penolak bala. Akhirnya malam Jumat Kliwon yang ditunggu-tunggu pun tiba. Danang, Fahmi, Sinta, dan kelima orang bekas anak buahnya Pak Gatot berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Di sini kelima orang ini akan berpura-pura menangkap Danang untuk dijadikan tumbal sebagai pemancing keluarnya makhluk-makhluk gaib peliharaannya Pak Gatot. Danang pun pura-pura diikat dan dibawa oleh kelima orang itu menuju ke bangunan bekas pabrik tempat ritualnya Pak Gatot. Pak Gatot dan kawan-kawannya sangat senang sekali mendapati anak buahnya berhasil menangkap Danang. Akhirnya engkau tidak bisa lolos, Danang. Danang diam saja. Menjelang tengah malam, Danang pun dibawa ke meja persembahan. Pak Gatot dan anak buahnya beserta teman-temannya yang ingin melakukan ritual mulai mengelilingi meja itu. Beberapa saat kemudian muncullah asap mengepul dengan sangat tebalnya. Perlahan-lahan asap itu membentuk sesosok tubuh tinggi besar hitam yang tidak lain genderuwo peliharaannya Pak Gatot. Makhluk ini tertawa sangat keras sampai memekakkan telinga. Dan ternyata saat itu Fahmi dan Sinta tengah bersembunyi di balik kursi. Setelah makhluk peliharaannya Pak Gatot itu berhasil dipancing keluar, Fahmi, Sinta, dan kelima orang bekas anak buahnya Pak Gatot yang membelot itu langsung melepaskan ikatan tali yang mengikat Danang. Secepat kilat, kelima orang bekas anak buahnya Pak Gatot itu mengoleskan tumbukan daun kelor ke muka dan telinga mereka. Fahmi pun langsung melemparkan 5 batang bambu kuning kepada mereka. Setelah Danang berhasil dilepaskan, Fahmi kemudian mengoleskan tumbukan daun kelor itu ke muka dan kedua telinganya Danang.
Tak lupa Fahmi memberi Danang sebatang bambu kuning. Akhirnya kedelapan orang itu sudah siap siaga. Muka mereka masing-masing sudah dipoles dengan tumbukan daun kelor, dan masing-masing dari mereka memegang bambu kuning. Iblis peliharaannya Pak Gatot sepertinya kebingungan. Tadi mereka sempat melihat Danang, kok sekarang Danang lenyap dari penglihatan mereka. Pak Gatot pun akhirnya memerintahkan para iblis perewangannya untuk menyerang orang-orang yang memegang bambu kuning itu. Tapi para jin perewangannya Pak Gatot benar-benar seperti kebingungan. Mereka seperti tidak bisa melihat apa-apa. Ada apa ini, batin Pak Gatot? Kenapa makhluk-makhluk peliharaanku semuanya diam? Ketika Pak Gatot tengah berpikir seperti itu, Fahmi, Danang, dan kawan-kawannya mulai menyerang orang-orang yang berada di pihaknya Pak Gatot. Pak Gatot sangat terkejut sekali, karena kelima anak buahnya ada yang membelot. Satu persatu anak buah Pak Gatot berhasil dilumpuhkan. Bahkan Pak Kusno pun tidak berdaya. Namun Pak Gatot dengan percaya diri tetap menghadapi gempuran Fahmi dan Danang. Ia merasa memiliki ilmu kebal, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun ketika hantaman bambu kuning menimpa tubuhnya bertubi-tubi, Pak Gatot merasakan tubuhnya sangat lemah dan tidak mempunyai tenaga. Ketika Pak Gatot sudah tidak berdaya, dengan beringas Fahmi hendak menghabisi Pak Gatot. Namun tiba-tiba Fahmi dicegah oleh Sinta. Cukup mas, cukup, jangan kau teruskan. Dia sudah tidak berdaya. Tapi jika tidak kita habisi, dia akan menebar maut. Tapi kita tidak boleh membunuh musuh yang tidak berdaya, mas, kata Sinta. Tiba-tiba terdengar suara raungan yang sangat keras. Ternyata genderuwo peliharaannya Pak Gatot sepertinya sangat marah ketika mendapati tumbal yang dipersembahkan untuknya lenyap. Dia sangat marah kepada Pak Gatot karena merasa ditipu. Hei Gatot, di mana tumbal persembahan yang kau persembahkan untukku? Kata genderuwo itu sambil mendekat dan menjambak kepalanya Pak Gatot. Dengan tenaga tersisa, Pak Gatot menunjuk ke arah mukanya Danang. Tapi genderuwo itu seperti tidak bisa melihat apa-apa. Kamu benar-benar membohongiku. Kamu tahu kan resikonya membohongi aku? Genderuwo itu terus berteriak sambil menjambak dan mencekik Pak Gatot. Akhirnya Pak Gatot pun menemui ajalnya di tangan makhluk peliharaannya itu. Dan Pak Kusno pun juga mengalami hal yang sama. Dia pun juga tewas dijambak dan dicekik oleh sang genderuwo. Kedua orang kejam ini benar-benar tewas di tangan makhluk peliharaan mereka sendiri. Setelah Pak Kusno dan Pak Gatot tewas, dengan sendirinya makhluk-makhluk peliharaan mereka itu menghilang seketika, lenyap tak berbekas. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan kisah yang saya hadirkan kali ini. Sebuah kisah yang sangat panjang, yang semoga saja kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang saya ceritakan di perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.